Awalnya cuma review, ternyata beneran ya. Di sini saya sedang mereview gagal bayar ataupun terlambat melakukan pembayaran di platform Buff. Oke, bagi kalian pengguna Buff mobil ataupun cicilan tagihan motor ataupun Buff dana syariah, gadai BPKB ataupun perpanjangan dari pengajuan platform layanan ya dari pendanaan Buff yang sudah kalian terima. Ya, di singkat cerita di sini kita akan review langsung. Saya akan coba screen recorder dulu ya. Oke, ini screen recorder percakapan saya dengan pihak kantor Buff-nya, yang mana ini hanya sebagai wacana saja. Ini tidak disarankan kalian melakukan keterlambatan pembayaran Buff apalagi hingga menunggak, karena resikonya seperti ini. Oke, saya sudah mendapatkan surat dari Buff hari ini, tepat saya membuat video di tanggal 9 bulan November 2025. Saya anggap sekarang 2026 karena prosedur sekarang sudah mengikuti di update terbaru ya. Oke, di sini saya akan berikan beberapa informasi isi apa ya dalam surat keterangan ini yang diberikan oleh pihak Buff ke alamat tempat tinggal saya kepada yang terhormat atas nama saya sendiri. Oke, nanti kita akan berikan untuk fotonya ya, foto di layar sebelah sini. Kita akan nanti perjelas. Perihal peringatan penarikan kendaraan 1. Nah, ini peringatan ya, peringatan penarikan kendaraan 1. Mungkin ada penarikan kendaraan 2, penarikan kendaraan 3, namun tidak sempat saya tanyakan ke Pak Endi ya. Kebetulan untuk pihak kantornya saya berhubungan dengan Pak Endi dan sudah saya hubungin. Nanti di pertengahan video ataupun di akhir video akan saya tunjukkan komunikasi saya dengan Pak Endi. Nah, ini untuk teman-teman boleh disimak ya, karena ini hanya sebagai wacana dan informasi bagi kalian yang melakukan keterlambatan pembayaran di Buff. Boleh disimak saja. Ini yang perlu kalian lakukan apa saja, boleh diikutin seperti yang saya lakukan ini. Dan notifikasi juga, note ini hanya sebagai review. Saya tidak melakukan galpay secara serius. Ini hanya review saja. Walaupun pengaruhnya dengan kredit skor yang saya miliki, tidak apa-apa ya, tidak masalah, karena kredit skor bisa diperbaikin dengan cara sudah saya share di channel YouTube ini juga ya. Kita akan sambung dulu untuk pembahasan apa isi dalam surat Buff ini. Dan ini kami sampaikan surat peringatan penarikan kendaraan kepada Bapak Ibu, karena hingga surat ini dicetak kami belum menerima pembayaran angsuran Bapak Ibu yang tertunggak, yaitu angsuran yang ke-7 dan ke-8 jatuh tempo di 1 Oktober dan 1 November. Nah, ini baru 2 bulan sebenarnya. Outstanding pokok terhutang sekian untuk nominalnya dan dendanya untuk perjalanannya. Jadi yang 1 Oktober ini sudah berjalan. Saya membuat video ini di 9 November, kurang lebihnya 2 bulan ya. Jadi 1 bulan terkena 125.000 ya. Untuk nominal seperti itu dengan cicilan angsuran 1,2 juta rupiah. Hari keterlambatan 41, teman-teman bisa dihitung sendiri nanti akumulasi. Denda angsuran perharinya 6.150 rupiah. Nah, jadi untuk bilangan berapa dendanya, 6.150 rupiah per satu hari dengan pokok hutang ataupun tagihan per bulannya 1.230.000 rupiah. Di mana jumlah angsuran tersebut belum termasuk denda keterlambatan dan angsuran berikutnya. Maka dengan ini kami mohon Bapak Ibu segera menyelesaikan kewajiban tersebut selambat-lambatnya tanggal 13 November 2025. Apabila tanggal tersebut masih belum melunasi semua kewajiban, maka berdasarkan dengan perjanjian pembiayaan nomor 87 sekian, penyerahan jaminan serta fidusia cukup barang yang dibeli sesuai kesepakatan bersama berdasarkan bukti yang telah ditandatangani tersebut. Nah, jadi untuk menghindari penarikan kendaraan tersebut, kami harap segera menyelesaikan tunggakan membayarnya, harap memberitahu kepada bagian penagihan kami di nomor telepon tersebut. Oke, di bawah ada nomor yang dihubungin ya. Jadi ini saya sudah coba menghubungin. Oke, ini surat diturunkan dari Jalan Raya Tanjung Barat nomor 121 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke, ini langsung dari Jakarta ya, namun tidak dipungkirin dari kantor pusat kota daerah tempat kalian tinggal.
Oke, di sini kita akan coba lihat singkat cerita. Di sini saya sudah menghubungin ke pihak Pak Andi, Pak Endi dari orang kantor BAF-nya. Ya, ini untuk info ya. Jadi teman-teman boleh dipertimbangkan jika mungkin kalian ingin mendapatkan keringanan ataupun kompensasi dari pihak BAF-nya, boleh segera dihubungin dengan nomor yang tercantum melalui WhatsApp. Silahkan langsung dihubungin. Ya, di sini kemarin hari Senin saya coba menghubungin Pak Indi. Sebenarnya ini mengetiknya sambil senyum ya, karena ini memang review, hanya review dan tidak benar-benar saya melakukan keterlambatan ya. Jadi ini cuma info untuk teman-teman. Assalamualaikum Pak Indi. Saya Fikri perihal tagihan BAF. Saya menunggak 2 tagihan. Rencana mau saya bayar akhir bulan ini 2 tagihan. Bisa ya Pak? Bulan-bulan ini lagi ada kendala, jadi pembayaran menunggak 2 bulan. Oke, ini dibalas oleh Pak Endinya. Tolong maksimal sebelum tanggal 15 harus masuk minimal 1 angsuran dulu Bapak. Nanti 1 angsuran lagi bisa dibayarkan tanggal 20. Yang menunggak 2 angsuran ya Pak. Nanti saya bayar 1 dulu, yang 2-nya saya bayar kurang lebih tanggal 23 sampai tanggal 28 bisa Pak. Nah, di sini saya mencoba menegosiasi. Artinya memang tidak semuanya yang tercantum misalnya tanggal 15 kalian mungkin belum dapat uang ya, dapat uangnya tanggal 1 bulan depan. Ini saya coba negosiasi seperti itu ya. Jadi ternyata boleh. Oke, singkat cerita di sini singkat ya. Besok pembayaran. Oke, sampai besok saya belum melakukan pembayaran dan saya coba konfirmasi kembali ke Pak Endi. Pak, kalau akhir bulan saya coba bayar semuanya bisa nggak ya? Waalaikumsalam. Maksimal tanggal 15 harus ada pembayaran minimal 1 angsuran dulu Bapak. Oh seperti itu ya. Mungkin saya akan coba negosiasi. Saya akan coba yakinkan ke Pak Indi bahwa di tanggal 22 hingga 26 semuanya akan saya lunasin. Dan ternyata sebetulnya bukan masalah langsung dibayarkan 3 angsuran Bapak. Soalnya penjaringan telat cuma di 2 angsuran. Tolong tanggal 22 pasti ya Pak, jangan mundur lagi. Nah, jadi dari Pak Endi juga memberikan kompensasi. Tentu saja dari pihak kantor dari Pak Endinya mereka memberikan info ya, notif ke grup ataupun ke pihak atasannya, konfirmasi untuk nomor kontrak ini akan melakukan pembayaran semuanya di tanggal sekian. Dan di sini saya coba menanyakan kembali perihal dendanya. Oke. Terima kasih Pak Endi. Insya Allah tanggal 22 hingga 24 paling cepatnya sudah dibayarkan semua. Dan di sini saya sambung bertanya, mau nanya juga Pak. Tadi saya cek pembayaran di virtual akun terhitung tagihan 1,334 ribu ya Pak. Yang tagihan bulan Oktober itu sudah dengan denda atau gimana ya Pak Endi? Ternyata betul itu sudah digabung dengan denda dan dicicil. Ternyata itu sudah digabung ya. Jadi barangkali teman-teman nanti mengambil BPKB di kantor BAF, nanti akan ada riwayat ya, ada riwayat keterlambatannya. Dan ini saya sudah dapat informasi ternyata tagihan yang kalian bayarkan itu sudah dicicil dengan dendanya. Jadi denda sudah lunas ya. Jadi kalau ada yang minta pembayaran lebih, bisa dipastikan itu ada main ya. Jadi orang kantor itu mungkin mencari uang lebih 50-100 ribu. Walaupun nominal yang sedikit, barangkali kalian lagi butuh, boleh diinfokan karena denda ini juga langsung terhitung ke tagihan yang nanti kalian bayar. Oke, bukan yang bulan Oktober. Saya sampai di daerah ya, di lokasi itu kemungkinan awal bulan karena sekarang lagi perjalanan ke Jakarta lagi, kebetulan ada tugas sedikit belum pada selesai. Nah, oke, dari Pak Endi memberikan kurang lebih ini data question from jumlah hari menunggaknya dan total untuk tunggakan, nomor kontrak atas nama saya juga, denda perharinya. Oke, jadi ini informasi yang mungkin perlu teman-teman pahami. Untuk keterlambatan dari BAF sebenarnya tidak disarankan karena ini bukan jenis dari P2P pinjaman tanpa agunan ya, karena ini BAF menyangkut dengan kendaraan kalian seperti kredit kendaraan sepeda motor ataupun BPKB. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih menunggak boleh dinegosiasi, barangkali kalian sekarang sedang mengusahakan, dan saya doakan semoga segera terselesaikan ya tunggakan kalian
Kalaupun baru 1 bulan, mungkin itu kesempatan untuk kalian segera melunasi semuanya ya, karena masih ringan. Kalau sampai lebih dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu tagihan sudah berlipat ganda dan kemungkinan akan lebih sulit dilunasin karena mencari uang dengan nominal besar itu sekarang sulit ya. Jadi saran saya seperti itu. Ataupun jika kalian ingin lebih memilih dari pihak PAV-nya mengambil kendaraan kalian, coba obrolin saja ya, karena Pak Indi tadi bilang ke saya mau datang ke rumah dan saya bilang lagi tugas di Jakarta, supaya tidak datang dan saya bayarkan selesai seperti itu ya. Saya tidak ingin juga Pak Indi datang ke rumah, jadi saya pastikan nanti pembayaran akan langsung masuk, dan ini hanya saran untuk kalian jika memang sudah benar-benar tidak ada lagi untuk uang yang mau dibayarkan untuk melunasi kendaraan ataupun mengambil PPKB. Negosiasi saja melalui WhatsApp ya. Saya sudah di PHK Pak dan saya sudah tidak bekerja. Gimana kalau kendaraannya ditarik? Apakah saya mendapatkan uang sisa ataupun uang dari lelang kendaraan? Coba nanti teman-teman tanyakan seperti itu dulu ya. Soalnya sisa dari tagihan itu pasti akan dikurangin dengan penjualan kendaraan. Barangkali nanti kalian mendapatkan kembalian 1 juta ataupun 2 juta dari hasil penjualan ataupun pengurangan dengan harga kendaraan sekarang dengan sisa tagihan kalian. Syukur-syukur kalau mendapatkan sisanya ya. Jadi coba nanti teman-teman tanyakan dulu apakah mendapatkan kompensasi untuk sisa dari pembayaran harga kendaraan sudah dikurangin dengan semua tagihannya ataupun tidak. Nanti coba silakan kalian tanyakan ke konsultan terkait ataupun pihak kantor PAV di daerah rumah kalian masing-masing. See you next video, semoga informasinya bermanfaat. Silahkan sharing di kolom komentar jika kalian ada beberapa pertanyaan seputar tentang GalPay ataupun terlambat melakukan pembayaran di leasing PAV. See you next video, bye-bye.